Eh, Oke, baik. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon untuk peserta untuk di mute ya. Nanti kalau misalkan kita ada sesi tanya jawab, baru boleh di unmute. Baik. Eh, Pertama-tama, selamat datang di kegiatan sosialisasi beasiswa GIMI tahun 2024. Hari ini perlu diketahui memang yang coba kita undang bukan hanya dari internal Trisbina, tapi juga ada beberapa dari luar yang mungkin punya anak eh, belum berkesempatan kuliah atau sementara kelas 12 juga untuk mengikuti. Jadi sekedar informasi saja buat teman-teman di YKK. Dan hari ini kita ada teman-teman dari YKK. Selamat datang untuk Ibu Neti Cahyaningrum selaku Foundation Manager. Selamat pagi, Bu. Selamat Selamat pagi pagi. untuk Kak Mumpuni. Pagi, Bu Neti. Selamat pagi untuk Kak Mumpuni selaku program spesialis. Selamat pagi. Pagi, pagi Pak. Ya. Dan juga selamat pagi untuk Kak Cut Sawa selaku tim program. Pagi Bapak. Ya, hari ini teman-teman kita akan melaksanakan sosialisasi terkait beasiswa itu tahun 2024. Saya pikir kita semua cukup penasaran dengan beasiswa ini ya. Di samping tidak hanya sekedar beasiswa, ada hal-hal lain juga yang disediakan oleh teman-teman dari YKK dan saya pikir ini nanti bisa kita simak secara bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya pikir semuanya sudah siap. Ya, kita akan buka kegiatan ini dengan doa dan izinkan saya membuka kegiatan ini dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas berkat penyertaanmu pada pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, saudara-saudara, untuk memulai kegiatan kami dalam sosialisasi beasiswa. Kiranya Bapak sendiri yang berkenan berkati agar apa yang kami rencanakan, agar apa yang kami sosialisasikan pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan banyak adik-adik kami yang boleh uh, memberikan diri untuk mendaftar beasiswa ini untuk memperbaiki masa depan mereka dan juga keluarga mereka. Ini doa harapan kami Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Uh, Baik, mungkin nanti saya akan sedikit membacakan rundown acara supaya kita uh, uh, tidak bingung-bingung ini setelah ini apa ya, setelah ini apa ya gitu. Sedikit rundown acara tadi MC saya sudah buka, kemudian nanti setelah ini akan ada sambutan dari pihak Universitas dalam hal ini ada Bapak Pembantu Rektor 3 Adrian Spangdang. Kemudian nanti kita akan ada perkenalan terkait uh, organisasi Yayasan Tokal B ya dalam bentuk pemutaran video. Saya pikir nanti Kak Florin sudah bersiap-siap dengan itu. Setelah itu nanti yang keempat ada penyampaian pengalaman beasiswa. Nah, ini ada testimoni nih dari salah satu penerima beasiswa yaitu Adi Alfrianti, mahasiswa Universitas ya. Setelah Adi Alfrianti nanti pemaparan materi sosialisasi beasiswa itu, kemudian ada sesi tanya jawab. Cukup singkat, padat, dan jelas. Saya pikir semua adik-adik yang ingin apply ke sini nanti bisa memperhatikannya dengan baik. Dan tanpa memperpanjang kata, kita lanjut ke agenda berikut. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Adrianus Sumedang selaku Pembantu Rektor 3 untuk menyampaikan sapaan dan sambutannya untuk kita semua.
kepada Bapak, kami silakan. Ya. Eh, Terima kasih Pak Jonathan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Neti selaku Foundation Manager dari Yayasan Kalbe Kok Kalbe. Selamat salam kenal juga Ibu. Juga Ibu Khairul Mumpuni sebagai program spesialis. Salam kenal juga dan Ibu Cud Salwa dari tim program. Ya, pagi ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita semua bisa bertemu dengan dengan khususnya dari Yayasan Kokalbe ini meskipun masih dengan dari daring begitu Ibu. Ya semoga nanti di lain kesempatan bisa ketemu. Ternyata Puneti sudah ya sering mengalah ya ke Waingapu ya. Semoga juga nanti ke depan bisa mampir di kampus Universitas Sumba. Ya, kami sangat berharap eh, ya puji Tuhan melalui sosialisasi ini semoga nanti juga memberikan manfaat kepada teman-teman ya di baik SMA maupun juga yang mahasiswa ya. Ya memang sebagai gambaran mungkin bagi Ibu Neti kondisi eh, rata-rata lama sekolah begitu sumber daya manusia di Sumba ini rata-rata hanya lulus SD ataupun hanya kelas 1 SMP. Nah, memang itu salah satu halangannya adalah karena tidak adanya biaya sehingga mereka tidak bisa melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Padahal memang sebenarnya sumber daya yang ada, potensi yang ada itu lumayan banyak. Uh, ini uh, dan banyak juga orang-orang yang dari luar yang sukses karena melihat potensi ini. Nah, memang Ibu Neti juga kami sampaikan di Sumba ini memang penduduk miskin paling banyak juga. Ya itu tadi karena kaitan juga dengan pendidikan. Jadi memang di Sumba ini urutan nomor 3 ya, penduduk miskin paling banyak itu ada di Sumba juga. Jadi pertama itu Sabu, kemudian Sumba Tengah, Sabu, baru Sumba Timur. Jadi ini itu tadi berarti memang dari segi pendidikan memang masih sangat terbatas, sangat rendah sehingga melalui sosialisasi beasiswa khususnya untuk ya ini kayaknya seperti untuk perempuan begitu ya Ibu untuk sebagai agen perubahan itu di ini ya apa namanya semoga saja ini ke depan juga ada manfaatnya. Memang di kampus kami juga ada apa ya ada mata kuliah begitu juga Ibu tentang gender gender dalam pembangunan ya itu ada jadi bagaimana keterlibatan khususnya dari perempuan juga terlibat aktif dalam melakukan pembangunan. Jadi saya kira ini sangat baik sekali melalui sosialisasi ini. Ya semoga nanti melalui sosialisasi ini banyak hal nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Neti bersama teman-teman tim memberikan manfaat dan kami berharap ya semoga banyak yang bisa mendaftar untuk beasiswa ini dan kalau nanti mungkin kita bisa tindak lanjuti lebih lanjut untuk kerjasama lebih lanjut, kami sangat terbuka untuk Ibu Neti dengan dari Yayasan Vokal B ini. Saya kira itu saja mungkin sambutan secara singkat dari kami. Sekali lagi kami sangat mengucapkan terima kasih untuk tim dari Yayasan Vokal B. Terima kasih. Salam bagi kita semua. Terima kasih untuk sambutan dari Dr. Adrianus Kaldang. Selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung. Kita baru saja mulai dan bersyukur teman-teman sudah bergabung karena beberapa poin penting belum terlewatkan. Ya. Kali ini kita akan perkenalkan lebih dekat tentang organisasi Yayasan Kalbe dan juga nanti ada pemutaran video kurang lebih durasinya 5 menit
Eh, Kak Toiro mungkin sudah siap. This class, Miss Indonesian I. omelette with The queen's favorite dua was the kali one karena in which teman nih Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan. Oke, itu sekilas video tadi ya tentang yayasan KKB. Sekilas kalau saya lihat, waduh, ini kayaknya dalam tanda kutip, oh, kenapa saya jadi laki ya? bukan persoalan takdir ya, tapi memang ini program saya lihat sekilas, wah ini luar biasa ya. Dan saya pikir buat mahasiswa-mahasiswa terutama yang perempuan ini sayang sekali kalau dilewatkan. Ada satu sosok yang sudah merasakan kedahsyatan dari program-program Yayasan Kokalbe ya. Kita punya adik Alprianti yang sudah mendapatkan beasiswa dari tahun 2022 ya. Mungkin kemarin nama programnya masih program Bina, tapi lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh adik Alprianti. Silakan adik. Halo, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Yonatan, Kepala Kemahasiswaan Unkriswina Sumba. Yang saya hormati Bapak Ardianus Kaungu, Pembantu Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati kepada Ibu Neti, yang saya hormati kepada Bu Korin, dan yang saya hormati kepada Kak Salva. Saya ingin sharing sedikit pengalaman saya tentang beasiswa program Bima dari tahun 2022, itu dari Yayasan Konkalbe. Awalnya saya mencoba daftar dan akhirnya saya lolos seleksi tahap pendaftaran seleksi administrasi. Dan yang kedua saya mencoba daftar seleksi tahap tes akademik, dan yang ketiga saya mendaftar seleksi teks wawancara, dan akhirnya saya diumumkan lolos dari NTT dalam beasiswa program Bima tahun 2022.
Dan sekarang saya kuliah di Universitas Kristen Wirawacana Sumba, dibiayakan oleh beasiswa dari Yayasan Konkalbe Program Bima tahun 2022. Awal perkuliahan dari semester 1 sampai saat ini sudah semester 4. Waktu saya berkuliah di Universitas Kristen Wirawacana Sumba ini, saya pernah mengikuti kegiatan lomba Pisma. Dan itu sebagai panitia dalam lomba tersebut. Dan pesan buat teman-teman yang mendaftar beasiswa G2 saat ini, semoga teman-teman bisa lolos pendaftaran tersebut. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Alfri. Kak Alfri jangan di-unmute, jangan di-mute dulu. Iya, kemarin waktu mau daftar coba-coba ya, atau memang takut-takut? Ada yang paksa? Coba-coba. Coba-coba. Ya. Tapi bagaimana? Tidak beratkah persyaratannya? Cukup tidak ya? Sedikit sulit sih, Pak. Sedikit sulit. Tapi tetap berusaha untuk tetap terobos, tetap mendaftar dan pada akhirnya lolos ya. Iya, Pak. Ya, itu membuktikan bahwa memang apapun yang kalau mau kita kejar dengan sungguh-sungguh pasti akan dapat ya. Saya pikir ini teman-teman yang lain bisa jadi catatan juga untuk apa namanya tetap semangat ya supaya mendaftar, supaya apply beasiswa ini. Karena terbuktikan sekarang Adi Afri kuliahnya lancar ya, tidak berpikir tentang biaya pendidikan, fokus untuk kuliah. Kemarin waktu ketemu saya IPK-nya sangat bagus ya, di atas 3, jadi memang konsentrasinya untuk belajar. Dan saya titip juga kemarin untuk kegiatan-kegiatan lain lagi untuk berpartisipasi. Ya, jadi Iya, Pak. itu ya Kak Alfi ya. Kemarin sudah dengan sungguh-sungguh kejar beasiswanya dan pada akhirnya dapat gitu ya. Terima kasih banyak ya Adi Afri untuk sharing pengalamannya. Terima kasih. Kita ke agenda berikut. Pemaparan ya materi sosialisasi beasiswa itu 2024 pada Bu Neti ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Yonatan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Yonatan. Saya langsung percepat. Gak sabaran soalnya pengen interaksi dengan adik-adik dari Unkris Wina ini. Oke, salam sejahtera, shalom buat kita semua. Puji Tuhan kita semua berkumpul pada hari ini. Semoga sosialisasi beasiswa yang kami sampaikan bisa disimak dengan baik, kemudian bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Adrianus Kahudang, SEMSI, sebagai pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan yang mempersilahkan kami untuk memperkenalkan program beasiswa kami, dan juga kepada Pak Yonatan yang bersedia menjadi MC. Wah, luar biasa ini, bersedia menjadi MC dalam acara ini, yang artinya kami didukung penuh nih oleh pihak Unkris Wina, dan semoga hari ini memang menjadi produktif ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Dan tentu saja harapannya teman-teman adik-adik perempuan di Sumba bisa berpartisipasi dalam program beasiswa G2 ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ingin memulai sosialisasi program beasiswa G2 2024 pada pagi ini. Kak Hoirun silakan next.
Nah, sebelum mengetahui apa itu program beasiswa Jitu, mungkin kami ingin berkenalan juga nih, terutama ke Bapak Dr. Adrianus dan juga Pak Yonatan. Mungkin belum tahu tentang Yayasan Kokalbe, dan mungkin adik-adik juga pengen tahu nih, siapa sih pemberi beasiswa kita, gitu kan ya. Yayasan Kokalbe adalah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh keluarga Koh sebagai pendiri PT Kalbe Farma. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik atau bapak ibu tahu mengenai produk Entrostop, Promah gitu ya, itu adalah Kalbe Farma punya. Nah, pendirinya dahulu kala itu bukan TBK, jadi masih didirikan satu keluarga, 6 bersaudara, dan pada pada mulai tahun 1995 sudah mulai TBK, dan akhirnya kita sudah melepaskan, jadi keluarga tidak lagi memegang tampuk perusahaan di Kalbe Farma. Kemudian ingin berkontribusi balik kepada masyarakat, sehingga di 2007 keluarga Ko mendirikan yayasan yang namanya Yayasan Kokalbe yang bergerak fokus di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Pada saat itu memang kami masih mencoba di wilayah Jawa, karena kan nggak berani juga ya jauh-jauh. Jadi 2007 sampai di 2011 kami mengadakan program pemberdayaan perempuan. Lalu di 2011 kami mulai fokus ke pendidikan, akses pendidikan kepada anak-anak. Itu pun masih dimulai di 2011 di Pulau Jawa. Lalu 2017 kita mulai merambah nih NTT sebagai champion pertama daerah target untuk pemberian akses pendidikan tingkat lanjut atau perguruan tinggi, di mana kita mulai waktu itu di Flores. Nah, di 2019 kami baru memasuki Sumba. Itu Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Barat, sampai ke Sumba Timur. Gitu. Memang hanya sedikit dari Sumba. Sampai saat ini juga ya, belum banyak sekali. Mungkin memang kami kurang bekerja dengan baik ya, tapi kami berharap dengan kemitraan yang besar dengan Unkris sebagai salah satu universitas yang paling berdiri, paling kokoh lah ya di Pulau Sumba ini, kita bisa membantu adik-adik perempuan kita di Sumba. Nah, visi kami sendiri memberdayakan perempuan dan komunitasnya melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, dan misinya adalah meningkatkan akses partisipasi perempuan dalam pendidikan, mendukung dan menyediakan program berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas, menciptakan agen perubahan inovatif, jadi perempuan-perempuan yang bukan hanya lulus kemudian menikah meningkatkan belis ya, tapi juga menjadi agen perubahan yang inovatif, bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Salah satunya mungkin dengan Unkris Wina yang nanti kita jajaki kerjasama lebih erat lagi. Gitu. Ya, next Kak. Oke, sejak tahun 2011 kami telah memberikan akses pendidikan kepada penerima beasiswa sekitar 812 anak, dengan 92%-nya adalah perempuan. Jadi dulu memang sempat ada laki-laki ya pada masa-masa kita mendirikan beasiswa untuk tingkat SMK. Lalu saat ini 92% adalah perempuan, dan 373-nya masih aktif sampai saat ini. Salah satunya ada Alfrianti. Gitu ya. Dan yang telah lulus ada 324 yang telah lulus, dan 40% dari total penerima beasiswa sudah lulus kuliah, dan rata-rata 56% sudah bekerja. Yang lainnya ada yang berwirausaha dan sebagainya. Dan kami telah bermitra atau sasaran target dari penerima beasiswa kita ada 96 institusi pendidikan, di mana penerima beasiswa kita mengenyam pendidikan baik di tingkat SMK maupun perguruan tinggi. Kami telah menjangkau 32 provinsi, dan berharap di tahun 2024 kita bisa menjangkau lebih banyak lagi, terutama Provinsi Indonesia Timur. Nah, sosialisasi beasiswa. Nah, ini dia nih. Apa ini beasiswa Jitu? Mungkin banyak yang ingin tahu sekali ya. Tentang beasiswa Jitu sendiri, beasiswa Jitu adalah program pendidikan dari Yayasan Kokalbe yang bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan. Jadi memang sasarannya perempuan nih, Bapak Adrianus dan Bapak Yonatan gitu, dan adik-adik. Jadi mungkin yang punya adik-adik yang punya adik perempuan gitu ya, ingin sekali membuka akses pendidikan, silahkan bergabung dengan beasiswa Jitu. Ya. Menciptakan generasi perempuan berkarakter Jitu. Jitu punya arti Jitu jadinya. Disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan unggul. Nah, ini makanya sikatnya Jitu. Dan mandiri untuk dapat mengembangkan dan melakukan perubahan positif di daerah asalnya. Programnya seperti tadi yang saya sampaikan, menargetkan talenta perempuan. Jadi bukan sekedar
berstatus perempuan saja, tapi juga memiliki bakat dan motivasi yang memiliki keinginan kuat dalam menempuh pendidikan tinggi. Jadi ingin sekali mereka berkuliah karena mereka ingin melakukan perubahan dan memiliki tantangan sosial ekonomi gitu. Jadi mereka ingin sekali nih teman-teman perempuan yang ingin maju, bukan sekedar akademis tapi juga pemberdayaan dirinya sendiri, berdaya, berkarya, kemudian berbagi gitu. Dengan adanya program ini diharapkan dapat belajar itu berdaya dan berkarya. Kemudian ujung-ujungnya nanti bisa berbagi ke masyarakat. Next, Kak. Tujuan beasiswa itu sendiri adalah memberikan beasiswa pendidikan tinggi untuk perempuan di daerah terpencil. Memang sasaran kami memang daerah 3T sebetulnya. Lalu meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan dengan harapan bahwa ketika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, maka dia bisa membentuk keluarga yang sejahtera, lebih sejahtera dari sebelumnya. Lalu menciptakan agen perubahan yang inovatif. Jadi dengan adanya program-program di dalam beasiswa Jitu, yang bukan hanya beasiswa ya, tapi juga ada program pengembangan kapasitas, berharap mereka setelah lulus bisa lebih inovatif dan bisa kreatif mengelola daerahnya. Mengembangkan kapasitas dan kemampuan penerima manfaat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi baik di keluarga maupun di masyarakat sekitar. Next. Oke, nah kami punya rangkaian seleksi nih untuk beasiswa Jitu 2024. Pertama adalah pendaftaran dan seleksi administrasi, di mana pendaftaran ini kita perpanjang nih, dari tadinya kita mau tutup tanggal 24 Februari besok ya, tapi kita perpanjang sampai 9 Maret. Jadi buat adik-adik yang ingin sekali apply gitu ya, silahkan apply sekarang juga gitu. Tes akademik dan nanti dari sisi seleksi administrasi kita masuk, mereka yang lulus akan kita beritahu dan untuk masuk ke tahapan berikutnya. Kenapa hanya yang lulus? Karena memang kami punya saat ini saja kami sudah punya sekitar 4 ribuan ya. Jadi kami hanya memberitahu yang lulus dan biasanya kelulusan ini diumumkan di website maupun di email secara langsung. Lalu kedua adalah tes akademik. Tes akademik dilakukan secara daring atau online, durasinya 180 menit. Terdiri dari 2 bagian, yaitu tes potensi akademik dan penulisan esai. Esai ini ada 3 pertanyaan, jadi biasanya kita akan melemparkan beberapa kasus yang mungkin bisa dipecahkan oleh adik-adik. Kasus sederhana, tapi lebih ke potensi diri ya. Kemudian tes ini bertujuan untuk memahami pola pikir, identifikasi, komitmen, dan kesempatan menggali potensi dari adik-adik calon penerima beasiswa. Setelah lulus, mereka yang lulus akan masuk lagi ke tahapan berikutnya, yaitu tes wawancara. Tes wawancara ini bisa dilakukan daring ataupun luring. Jadi biasanya kita akan tergantung nih, kalau Unkris Wina ternyata ada 50 yang lolos gitu Kak, tes akademik sehingga masuk wawancara, bisa saja kami hadir di Unkris Wina. Jadi memang akan tergantung pada jumlah calon peserta yang kita akan wawancara. Dan tes wawancara kan dilakukan memakai sistem panelis. Jadi biasanya ada 2 atau 3 juri yang akan mengajak ngobrol ya istilahnya ya, mewawancarai calon penerima beasiswa. Di sini juga wawancara ini targetnya adalah memverifikasi apa yang sudah teman-teman atau adik-adik lakukan di tahapan sebelumnya. Jadi di administrasi kan ada beberapa esai, ada beberapa paparan pertanyaan dijawab, tes akademik juga ada esai. Nah, kita akan verifikasi itu. Lalu kalau mereka sudah tes wawancara lulus, masuklah yang namanya Anda sudah menjadi calon penerima beasiswa yang sangat firm ya, karena tinggal pengumuman registrasi ulang. Jadi registrasi ulang ini tujuannya sekali lagi balik lagi memverifikasi. Kenapa sih harus ada lagi pengumuman registrasi ulang? Karena memang banyak sekali yang kita temui mereka sudah lulus wawancara, ketika registrasi ulang mereka ternyata sudah mendapatkan beasiswa dengan komponen yang sama. Nah, itu biasanya itu berarti teranulir dari penerima beasiswa. Jika keempat ini sudah lulus, maka teman-teman diminta untuk menandatangani perjanjian beasiswa. Jadi program beasiswa ini resmi sehingga ada perjanjiannya, di mana hak-hak kami sebagai SNKO KB dan kewajiban kami harus terpenuhi dan hak dan kewajiban penerima beasiswa juga harus terpenuhi. Jika sudah melakukan perjanjian beasiswa, maka resmi adik-adik yang telah lolos sampai tahapan 4 ini dinyatakan penerima beasiswa generasi Jitu 2024. Next ya. Nah, ini adalah lini masa atau timeline teman-teman melakukan pendaftaran beasiswa Jitu.
di mana pendaftarannya tadi saya ungkapkan sampai 9 Maret kita masih menunggu. Lalu kita akan melakukan seleksi dari formulir yang teman-teman sudah submit, itu tanggal 10 Maret sampai 21 April 2024. Nah, pengumuman hasil administrasi akan diumumkan dari 22 sampai 24, yaitu tadi melalui email dan juga melalui website Yayasan Kopalbe. Lalu ada seleksi tes akademik, di mana seleksi tes akademik dilakukan tanggal 27 April. Ini tidak ada perubahan sih kalau tanggal-tanggal berikutnya. Demikian juga pengumuman tes akademik akan dilakukan 22 sampai 24 Mei dan seleksi wawancara akan dilakukan 25 Mei sampai 22 Juni. Pengumuman hasil tes wawancara sendiri 24 sampai 26 Juni dan proses onboardingnya atau dinyatakan diterima sebagai beasiswa penerima beasiswa G2 2024 tanggal 27 Juni sampai 26 Juli, di mana ini adalah proses perjanjian beasiswa. Seluruh keputusan pada proses seleksi tidak ada yang namanya nego-nego ya. Jadi karena ini ada tim seleksi khusus, jadi bukan kami yang seleksi, ada tim yang seleksi khusus. Kemudian diumumkan melalui website resmi, email pemberitahuan, dan keputusan ini independen, tidak ada intervensi apapun, dan kami menseleksi memang berdasarkan parameter yang tadi sudah dikatakan di verifikasi administrasi, kemudian akademik, scoringnya, dan wawancara, kemudian verifikasi ulang dari calon penerima beasiswa G2. Next, Kak. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Jadi gimana nih cara daftar beasiswa G2 ya? Perlu diketahui oleh Bapak dan adik-adik, persyaratan umumnya kita ada warga negara Indonesia sudah pasti, kemudian perempuan. Jadi kalau ada adik-adik laki-laki di sini jangan berkecil hati karena mungkin ada punya saudara atau sepupu atau adik yang perempuan yang ingin kuliah di Unkriswina dan bisa ikut beasiswa kami. Usianya 17 sampai 22 tahun berasal dari target daerah yang sudah ditentukan dalam buku panduan. Jadi ada 20 target kami. Dibuktikan dari KTP dan KK. Jadi memang pembuktiannya dari kartu tanda penduduk atau kartu keluarga jika belum punya KTP. Lalu belum menikah. Untuk beasiswa G2 ini kita memang menginginkan anak tersebut belum menikah. Lalu siswi SMA atau SMK dan sederajatnya kelas 12 atau maksimum 2 tahun dari kelulusan. Jadi kalau ada saudara atau sepupu ataupun teman, sahabat, tetangga yang sudah lulus 2 tahun lalu tapi belum kesempatan untuk kuliah di Unkriswina, silakan daftar beasiswa G2, siapa tahu bisa masuk dan kemudian bisa masuk di Unkriswina. Jadi masih bisa ya sampai 2 tahun kelulusan. Atau mahasiswi perguruan tinggi maksimum semester 2. Kenapa demikian? Karena program beasiswa G2 itu bukan hanya program financial aid atau bantuan keuangan, tapi juga ada program pelatihan yang memang kita ingin mulai dari teman-teman yang dari semester awal, jadi maksimum semester 2. Lalu ini persyaratan penting lagi adalah memiliki jiwa kepemimpinan dan keinginan besar untuk berkontribusi. Jadi ingin sekali melakukan satu perubahan di daerahnya, ya terkecil mungkin di keluarga atau di desanya, gitu. Next, Kak. Oke. Nah, syarat akademisnya sendiri, kami punya persyaratan akademis. Pertama adalah jika masih SMA atau SMK atau sederajat, itu nilai rapotnya minimal 80 setiap semester. Ada komponen 2 yang kita nilai, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi tidak hanya salah satu yang kita nilai, tapi seluruh komponen kita nilai. Lalu nilainya rata-rata 80 tadi ya setiap semester. Lalu jika dia mahasiswa, maka mahasiswa semester 2 dengan indeks prestasi minimal 3,30 dari skala 4. Jadi kalau yang sudah di Unkriswina dan sudah semester 2 saat ini, silahkan apply, tetapi memang indeks prestasinya minimal 3,30 dari skala 4. Gitu. Next, kan? Oke, nah syarat dokumen administrasi sendiri pertama tentu saja melengkapi formulir pendaftaran online yang linknya nanti akan di-share juga oleh kita. Kemudian scan KTP jika memiliki KTP atau jika tidak punya KTP silakan scan kartu keluarga. Lalu pas foto dan kemudian scan raport. Jika masih kelas 12 biasanya rapotnya semester 1 sampai 5, tapi jika sudah lulus atau dia semester 2 ini tapi semester 1-nya belum keluar nih KHS
Oke. Nah, jika scan rapotnya itu eh, sudah dari dia gap year, maka kelas 10 sampai 12, semester 1 sampai 6, jika pelajar 10 sampai 12. Scan kartu hasil studi semester 1 bagi mahasiswa jika sudah ada hasil dari semester 1. Dan yang jelas adalah mengunggah scan hasil tulisan esai. Jadi ini esai adalah poin penting dalam formulir pendaftaran kita. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai apa itu esai. Oke, Kak Khairun, next. Iya, syarat dokumen administrasinya lagi lanjutan adalah, nah ini tadi, esai. Satu esai orisinil dengan ketentuan, esainya ditulis 1 halaman dengan ukuran 4, minimal 350 kata. Jadi bukan 350 huruf ya, banyak sekali yang mengasumsikan 350 kata itu 350 huruf. Jadi mungkin 1 paragraf aja gitu, tapi sebetulnya 350 kata. 1 halaman kertas ukuran A4. Kalau tulisannya besar mungkin jadi 2 halaman nggak apa-apa ya, ataupun tergantung tulisan. Dan ini harus tulisan tangan, bukan ketikan atau aplikasi tulisan tangan. Jadi kita berharap kita bisa membaca potensi adik-adik dari tulisan tangan adik-adik, gitu ya. Paparkan bidang. Nah, pertanyaannya ini sederhana sebetulnya. Memaparkan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-cita masa depan, tantangan dalam mengembangkannya, serta kegiatan nyata yang sedang atau mau kamu lakukan jika menjadi mahasiswa untuk daerahmu sesuai dengan kapasitas dan keilmuan yang diminati. Ini sebagai contoh mungkin kalau, oke, saya tertarik bidang farmasi. Ini contoh ya, karena di Universitas mungkin belum ada farmasi, tapi farmasi. Maka potensi kita mengharapkan bahwa adik-adik menuliskan potensi adik-adik yang tertarik dengan bidang farmasi. Kenapa sih saya tertarik bidang farmasi? Apa potensi saya? Bisa saja mengatakan kalau kita masih semester 2 atau masih SMA, karena sejak sejak kecil atau sejak SMA saya sangat tertarik meneliti obat-obatan atau tumbuh-tumbuhan di daerah saya. Itu contoh ya. Sehingga saya ingin sekali menemukan formula. Itu sesuatu yang unik yang mungkin kita nilai jadi nilai plus gitu ya. Kemudian cita-citanya apa sih? Saya ingin jadi peneliti. Kemudian bagaimana mengembangkannya? Oh, ternyata untuk membutuhkan peneliti saya butuh tambahan pengetahuan, saya butuh jajaringan seperti itu. Jadi tantangan-tantangan yang kira-kira bisa kita raih. Terus kegiatan nyata yang sedang dilakukan, oh karena saya masih SMA, saya hanya ikut PMR nih, Bu. Gitu. Saya hanya ikut kegiatan PMR, tetapi dari PMR saya tahu mengenai bidang kesehatan. Atau kalau mahasiswa, saya ikut kegiatan sosial pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan bidang saya tadi, farmasi. Saya melakukan pengobatan gratis dan sebagainya untuk daerah asal. Jadi sesuai dengan kapasitas dan keilmuan yang diminati oleh adik-adik. Jangan bercerita, mungkin ada yang kadang-kadang kita menemukan ada yang bercerita mengenai saya terlahir sebagai anak dari 5 bersaudara yang sangat tidak mampu dan sebagainya. Nah, ini tidak akan masuk poin penilaian kata-kata ini. Jadi 350 kata yang dinilai adalah memang 350 kata sesuai dengan pertanyaan, konteks pertanyaan ini. Jadi mohon berhati-hati buat adik-adik atau teman-teman yang mau menyebarkan informasi mengisi esai, ini harus lebih mencermati pertanyaannya dengan baik. Next. Nah, daftar target bidang studi. Nah, puji Tuhan nih kalau saya dengar kemarin dari Pak Yonatan, hampir semuanya ada nih di mana di Untriswina. Ada bidang agrikultur meliputi pertanian, jadi pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Itu adalah bidang agrikultur. Karena setiap kampus biasanya berbeda nama-nama prodinya, tetapi agrikultur itu sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya alam yang bisa yang bisa kita kelola. Kemudian bisnis dan ekonomi, mungkin ada mau ilmu manajemen, kemudian ya apa akuntansi, silahkan gitu ya. Itu juga masuk dalam bisnis dan ekonomi. Kesehatan jika ada yang kebidanan, keperawatan, kedokteran, silahkan elektromedis dan sebagainya. STEM, sains, teknologi, teknik dan matematika, ini mungkin ada bidang saya teknik sipil, saya teknik informatika, saya teknik elektro. Silahkan, silahkan. Apa ini adalah daftar target bidang studi yang bisa kita terima. Silahkan. Next, Kak. Nah, ini adalah area cangkupan kami. Jadi NTT termasuk
Area yang kita targetkan nih ada Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi. Memang kami menyasar pada Indonesia Tengah dan Indonesia Timur dengan harapan akses pendidikan buat perempuan di daerah ini akan lebih terbuka luas. Next, Kak. Nah, skema dan komponen beasiswa ini mungkin perlu diketahui oleh adik-adik dan juga bapak-bapak mengenai skema beasiswa. Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa untuk melanjutkan studi di jenjang pendidikan baik diploma 3, diploma 4 maupun sarjana 1. Sarjana S1 ya. Jadi bukan S2 nih, kita masih S1. Durasinya sendiri Durasi pemberian dana beasiswa sendiri adalah maksimum 6 semester bagi mahasiswa D3 dan 8 semester bagi mahasiswa D4 atau S1. Jadi jika adik-adik mulai dari SMA sudah apply di beasiswa gitu, maka akan mendapatkan manfaat maksimal 6 semester bagi D3 dan 8 semester bagi D4 atau S1. Tetapi jika mereka sudah mahasiswa, berarti artinya kita akan memberikan mulai dari semester 3 sampai dengan semester 8 akan kita berikan bantuan. Dan bantuan diberikan ini bukan per semester ya. Jadi kita bantuannya sampai teman-teman menunaikan tugasnya maksimum 6 semester atau maksimum 8 semester. Dan dapat berkuliah di institusi pendidikan negeri atau swasta. Jadi kami bersenang sekali ada Unkriswina karena walaupun swasta saya yakin bukan universitas yang yang tidak masuk daftar kami, tapi justru masuk gitu. Jadi kami berharap bisa dibantu oleh Unkriswina, adik-adik penerima beasiswa yang ingin kuliah dan tidak mau keluar Sumba, silahkan mendaftar di Unkriswina. Target bidang yang dipilih sesuai dengan ketentuan pada beasiswa tadi, yaitu 4 bidang. Lalu juga mendapatkan program pengembangan kapasitas dan mentoring. Jadi ini adalah salah satu nilai tambah dari penerima beasiswa Jitu, bukan hanya mendapatkan bantuan keuangan, tetapi juga aku unmute tuh. Tetapi juga mendapatkan program pengembangan kapasitas dan mentoring. Next-nya, Kak. Oke. Skema beasiswa Jitu sendiri, penerima beasiswa Jitu akan mendapatkan program pengembangan kapasitas secara berkala berupa pelatihan dan mentoring selama menjadi penerima beasiswa. Topiknya ada 4 besaran sebetulnya di sini. Ada kepemimpinan, komunikasi, inovasi, dan kesejahteraan kesehatan. Kenapa sih penting? Karena sasaran beasiswa Jitu adalah perempuan. Kita berharap bahwa penerima beasiswa bukan hanya menjadi menjadi meningkat leadershipnya, komunikasinya bagus, dan inovasinya bagus, tapi juga memperhatikan kesehatan dirinya juga. Dan pada tahap akhir mau lulus, kita ada namanya riset kuliah, jadi mentoring riset kuliah dan pengembangan karir. Next, Kak. Nah, komponen ini juga paling setia ditunggu-tunggu oleh adik-adik dan bapak-bapak ya. Sebagai komponen dana beasiswa Jitu kami memang maksimal pagunya adalah 10 juta. Jadi maksimal pagu itu apa ya? Batas ya, batasannya adalah 10 juta. Lalu, tapi itu ada beberapa komponen yang hanya kita cover. Jadi pertama adalah dana sumbangan pengembangan institusi atau uang masuk gedung pertama kali jika adik-adik adalah siswa SMA atau SMK yang baru lulus atau baru mendaftar di Unkriswina ya. Jadi ini adalah dana sumbangan pengembangan institusi yang akan kita berikan kepada penerima beasiswa. Lalu dana SPP atau SKS atau uang kuliah tunggal jika memang bentuknya negeri biasanya uang kuliah tunggal ya pada setiap semester. Jadi kalau teman-teman di swasta biasanya bentuknya SPP dan SKS itu kita akan tanggung. Kemudian dana bantuan penelitian 3 juta rupiah diberikan 1 kali pada saat tahun terakhir berkuliah atau pada saat ingin mengadakan penelitian. Nah itu 3 juta. Nah nominal beasiswa di atas itu pagu limitnya adalah 10 juta di setiap semester dengan komponen yang di atas. Dan biaya pendidikan yang kurang dari situ, contoh lah, Bu ternyata saya SPI-nya hanya 3 juta dan SPP-nya hanya 2 juta, total 5 juta. Maka kita akan berikan seluruhnya 5 juta tersebut kepada penerima beasiswa. Karena itu pagunya 10 juta. Tapi jika lebih, Ibu ternyata saya sumbangan pendidikannya 12 juta, SPP-nya 10 juta, 22 juta. Kami hanya bisa memberikan 10 juta bantuan. Ya.
Jadi sesuai dengan pagu kami dan sesuai dengan tagihan dari kampus. Penerima beasiswa juga akan mendapatkan bantuan penunjangan pengembangan kapasitas sebesar 1,2 juta setiap semester yang akan digunakan untuk hadir dalam pelatihan atau kegiatan pengembangan kapasitas mentoring dari Yayasan Kokalbe. Jadi itu untuk support, atau mungkin kalau teman-teman ada seminar di luar ingin ikut, biasanya kita bisa eh, apa meminta teman-teman bisa menggunakan alokasi 1,2 juta ini untuk kegiatan tersebut. Iya. Kondisi umum penerima beasiswa ada kondisi umumnya, yaitu pertama tercatat sebagai mahasiswa ya, jadi bukan apa, mereka penerima beasiswa harus sudah tercatat. Jadi kalau mereka masih SMA, walaupun lolos sebagai lolos tahapan sampai wawancara dan kemudian sampai pengumuman, kalau mereka belum mendaftar di kampus, maka mereka belum jadi penerima beasiswa. Tuh. Jadi tercatat sudah menjadi penerima beasiswa, harus dinyatakan diterima sudah di Unkriswina. Jangka waktu maksimal 4 tahun, dibagi dalam 8 semester yang tadi saya ungkapkan, dan 3 tahun untuk diploma 3. Kami tidak memberikan bantuan teknis, mengisi atau melengkapi berkas untuk proses seleksi administrasi yang tadi kita berikan. Jadi ada seleksi administrasi di tahapan pertama. Kami tidak akan memberikan bantuan teknis. Gimana cara ngisinya 1, 2, 3 ngisinya begini, harus jawabannya kayak gini. Kita nggak akan seperti itu ya. Jadi kita lebih ke arah memberikan kalian keterangan atau paparan apa yang sebaiknya dilakukan di seleksi administrasi, yaitu kelengkapan dokumen, jawaban esai yang memang sesuai dengan syarat. Lalu penerima beasiswa diminta untuk mendaftarkan secara mandiri untuk seleksi perguruan tinggi. Jadi kalau memang penerima beasiswa dari SMA atau SMK sudah lulus jadi calon penerima beasiswa itu, boleh mendaftar langsung di Unkriswina, setelah nyatakan baru lapor kepada kami. Next. Oke, keberlanjutan pemberian beasiswa. Walaupun kami menjanjikan bahwa teman-teman akan diberikan beasiswa sampai dengan teman-teman menyelesaikan semester 8-nya atau semester 6 jika D3, tetapi keberlanjutannya akan ditinjau tetap dalam setiap semester. Di mana kami ada syarat nih, indeks prestasi minimal 3,30 dari skala 4 setiap akhir semester dengan batas toleransi maksimal 2. Jadi kalau sudah satu kali nih IPS-nya 3,2 gitu. Kan biasanya kita akan mentoring dan konseling dan sebagainya. Tapi di semester 2-nya masih lagi nih ngalamin 3,2 lagi. Mohon maaf, kami tidak bisa melanjutkan lagi beasiswa. Kenapa? Karena tujuan kami adalah menciptakan agen perubahan yang inovatif. Jadi artinya mereka harus bisa berinovasi dan kreasi untuk bisa menyeimbangkan diri dan berprestasi. Lalu kehadiran pada tiap semester, kehadiran pelatihan pengembangan kapasitas minimal 80%. Jadi ini maksudnya kehadiran pengembangan kapasitas ya. Minimal 80%. Jadi kalau kami menyelenggarakan 10 kali pelatihan, maka minimal 8 kali pelatihan harus hadir. Tuh, dengan tentu saja ini adalah sama, kita akan evaluasi selama 2 kali. Jadi kalau semester pertama belum bisa memenuhi 80%, maka kita coba di semester berikutnya. Jika ada semester berikutnya masih tidak bisa memenuhi pelatihan, artinya memang komitmen dari penerima beasiswa Jitu terhadap program beasiswa Jitu kurang, maka kita tidak bisa lanjutkan program beasiswa ini terhadap si penerima beasiswa. Lalu selama masa pemberian beasiswa, penerima beasiswa tidak diizinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun. Kecuali mungkin kalau alasannya force major atau bencana alam, gitu ya, atau sakit yang memang sakit yang sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur dan sebagainya, itu mungkin masih bisa. Jadi kita hanya mengizinkan cuti akademik dengan alasan yang sangat khusus. Lalu tidak diperkenankan untuk mengalihkan beasiswa ke pihak lain. Jadi, oh Bu, saya sudah dinyatakan diterima nih, tapi kayaknya saya nggak ikut, saya kasihlah ke adik saya, ya itu tidak bisa ya. Jadi hanya untuk yang bersangkutan. Nah, tidak diperkenankan untuk mengajukan pergantian perguruan tinggi. Sudah masuk Unkriswina, tiba-tiba, Bu, saya diterima di Undana, bolehkah saya ke Undana? Tidak bisa ya. Jadi harus lanjut di Unkriswina sampai perjanjian itu berlaku. Karena perjanjian itu ditandatangani oleh penerima beasiswa dan juga Yayasan Kokalbe. Next.
Nah, kemudian penerima beasiswa mengundurkan diri tanpa alasan dan disetujui oleh pemberi beasiswa. Contoh nih, tiba-tiba dia menikah, gitu kan? Menikahnya alasannya karena sudah dipaksa orang tua menikah, gitu. Jadi bukan karena alasan yang lain, gitu ya. Maka kalau itu tidak disetujui oleh kami, maka seluruh dana harus dikembalikan. Atau ternyata dia menerima KIP kuliah. Saya terima KIP kuliah, gitu kan. Maka tentu saja karena komponen beasiswanya KIP sama dengan kami, tidak bisa. Nah, seluruh dana yang sudah diberikan wajib dikembalikan pada pemberi beasiswa maksimal 14 hari melalui transfer rekening ke Yayasan Kokalde. Penerima beasiswa akan menanggung biaya yang diakibatkan oleh klien tersebut. Jadi kalau ternyata terlibat dalam kegiatan ilegal, kemudian diberhentikan dari beasiswa, tapi dia ingin lanjut, gitu kan? Silahkan, kita tidak akan menanggung biaya kelanjutannya, tapi penerima beasiswa akan menanggung biaya yang diakibatkan oleh klien tersebut. Gitu. Silahkan next. Nah, kewajiban nih ya, biasanya sudah hak nih tadi kita sebutkan hak-haknya. Kewajiban penerima beasiswa apa sih? Gitu kan. Next, Kak. Kewajiban penerima beasiswa pertama adalah tentu saja menyelesaikan jenjang studi sesuai durasi yang ditentukan hingga meraih ijazah. Jadi diselesaikan nih studinya sudah dapat beasiswa, maka buktikan dengan prestasi. Lalu pemberi beasiswa dievaluasi setiap semester yang tadi adalah berdasarkan syarat minimal indeks prestasi 3,30 dan partisipasi pengembangan kapasitas minimal 80% yang dilakukan setiap semester. Jadi ini wajib nih ya diikuti oleh seluruh penerima beasiswa G2. Lalu penerima beasiswa wajib melaporkan kegiatan pendidikan dan organisasi. Jadi boleh saja adik-adik selain ikut pelatihan Yayasan Kokalbe, boleh saja melakukan kegiatan organisasi, mungkin himpunan mahasiswa, atau kegiatan organisasi di daerahnya, di desanya, Karang Taruna kah, atau OMK ya, kalau Katolik itu ada OMK, atau kegiatan keagamaan, dan lainnya gitu ya. Wajib melaporkan kegiatan pendidikan dan organisasi. Nanti ada formil laporan yang memang kami sebarkan setiap semesternya kepada penerima beasiswa. Biasanya akan berupa foto kegiatan dan lain-lain. Lalu wajib memberikan laporan akhir masa studi dengan mengisi formulir laporan kelulusan. Jadi setelah lulus, teman-teman atau ada di penerima beasiswa itu wajib memberikan laporan akhir. Lalu mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan dan yang akan dilakukan Yayasan Kokalbe di perguruan tinggi dan perguruan tinggi tempat penerima beasiswa menempuh perkuliahan. Jadi kalau ada peraturan dari Yayasan Kokalbe, jangan lupa perguruan tinggi juga ada aturannya. Jadi harus dipenuhi seluruh aturan tersebut. Seluruh penerima beasiswa juga wajib mengikuti program pengembangan diri yang dibuat oleh Yayasan Kokalbe dan Mitra. Jadi kalau kita kelak mungkin akan bikin kegiatan bersama pengembangan kapasitas dengan Unkris Wina, maka penerima beasiswa itu wajib ikut di dalamnya. Nah, terkait dengan memberikan laporan akhir, tentu saja penerima beasiswa akan masuk dalam ikatan alumni Yayasan Kokalbe setelah lulus, di mana ikatan alumni itu biasanya berguna untuk mungkin pengembangan karir, kemudian saling berjejaring seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya Sumba dan NTT, tapi seluruh Indonesia di 32 provinsi ya. Next, Kak. Nah, ini juga nih. Waduh, beasiswa saya akan berakhir dong ya. Apa sih syarat tanda-tanda beasiswa akan berakhir gitu ya? Pengakhiran beasiswa akan berakhir secara otomatis jika penerima beasiswa meninggal dunia atau sakit yang memang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mohon maaf. Tapi dengan hal ini memang kita tidak akan meminta pengembalian dana jika alasan nomor 1. Gitu ya. Nah, melakukan pemalsuan informasi atau data yang diberikan kepada Yayasan Kokalbe itu juga termasuk pelanggaran sehingga itu diwajibkan pengembalian dana biasanya ya karena melakukan pemalsuan informasi. Terlibat dalam kegiatan ilegal, contohnya penyalahgunaan obat-obat terlarang, prostitusi, judi atau bentuk kriminal lainnya ya. Gitu. Lalu penerima beasiswa tidak diperkenankan untuk mengalihkan beasiswa ke pihak lain atau pemindahan universitas atau program studi dengan alasan apapun. Gitu. Jadi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran di poin-poin ini otomatis beasiswanya akan berakhir. Next.
Nah, ada lagi nih ternyata penerima beasiswa gagal meraih indeks prestasi sesuai dengan yang tadi saya sempat sampaikan. Jadi jika sudah 2 kali tidak tidak memenuhi syarat 3,30 indeks prestasi semester ya. Jadi bukan IPK yang kita lihat tapi indeks prestasi semester. Maka penerima beasiswa akan diberikan surat peringatan jika 1 semester. Jika kedua, maka akan langsung diberikan surat pemberhentian beasiswa. Juga apabila penerima beasiswa tidak memenuhi syarat kehadiran 80% dari program pengembangan kapasitas selama 2 semester. Jadi IP-nya sudah bagus nih, 3,6, 3,9, tapi dia tidak pernah ikut pelatihan. Alasannya adalah, ibu saya fokus bekerja gitu ya. Atau kakak saya fokus bekerja. Tetapi, nah itu tidak bisa karena Yayasan KKB bukan hanya membentuk teman-teman yang meraih akademik saja, tapi juga kapasitas diri, sehingga siap terjun ke masyarakat dan mengabdikan dirinya. Next. Oke, nah seluruh pengakhiran beasiswa akan diberitahukan melalui surat elektronik atau email ke seluruh penerima beasiswa yang memang melanggar ketentuan beasiswa yang sebelumnya itu saya sebutkan. Nah, apabila penerima beasiswa mengundurkan diri atas kemauan sendiri ataupun kesalahan pelanggaran, maka memang diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan ke perguruan tinggi karena yang diterima dari Yayasan KKB. Jadi dikembalikan ke Yayasan KKB yang terhitung sejak awal perkuliahan atau sejak awal diberikan beasiswa dari Jitu. Ini sebagai bentuk bahwa teman-teman sudah tidak berkomitmen lagi terhadap beasiswa Jitu. Nah, pengembalian seluruh dana dilaksanakan maksimal 14 hari sejak penerima beasiswa mendapat surat pemutusan beasiswa dari Yayasan KKB. Next, Kak. Nah, ini adalah cara mendaftar beasiswa Jitu 2024 yang akan dijelaskan secara detail oleh Kakak Khoirun, yang pastinya harus dicermati dan dipelajari oleh adik-adik teman-teman calon penerima beasiswa Jitu. Silakan Kak Khoirun, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Neti. Halo semuanya, selamat pagi. Udah siang ya kalau di NTT. Semoga semua masih semangat ya untuk mendengarkan. Tinggal akhir nih, sesi akhir, gimana caranya kita bisa daftar beasiswa Jitu 2024. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat kita ada 2 link ya, ada 2 tautan. Jadi ada buku panduan Jitu 2024, di mana informasi mengenai seluruh program Jitu ada di buku panduan ini ya. Jadi mohon nanti habis sosialisasi ini bisa dibaca lagi gitu ya. Terus juga untuk formulir pendaftaran ada di bagian kanan, ada QRIS-nya juga dan juga ada linknya di bit.ly /daftar beasiswa Jitu 2024. Oke. Nah, gimana nih? Jadi pada saat teman-teman semua gitu mau daftar, nanti pada saat klik link pendaftaran semua dilakukan secara online dan melalui Google Form. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah familiar ya dengan Google Formulir. Di sana teman-teman semua akan mengisi data diri calon penerima beasiswa. Jadi dimohon semuanya mengisinya dengan hati-hati ya, dengan hati-hati, dengan benar juga tentunya. Karena nanti ini akan menentukan pada saat seleksi administrasi. Jadi yang pertama jangan lupa dipakai email yang aktif ya, emailnya email pribadi. Mohon hindari email yang menggunakan email institusi pendidikan atau perusahaan, karena kadang-kadang itu nanti jadi tidak bisa gitu. Jadi pakai email pribadi ya. Lalu juga pastikan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone itu semua sudah sesuai ya. Tentunya juga sesuai dengan data yang nanti akan teman-teman unggah atau upload ya. Ada nomor induk kependudukannya itu wajib diisi ya, dilihat sesuai dengan KTP, kartu tanda penduduk ataupun ada juga di kartu keluarganya ya. Lalu setelah informasi data diri, kita juga ada informasi data orang tua. Orang tuanya juga diisi nih, melengkapi mengenai nama orang tua, domisilinya, kontaknya, pendidikan, serta pekerjaannya.
Lalu setelah informasi data diri dan juga keluarga, kita ada informasi yang kita ingin tahu adalah riwayat pendidikannya. Jadi teman-teman semua mohon melengkapi nih informasi mengenai pendidikan terakhir, terus habis itu juga jurusannya apa, institusi pendidikannya di mana. Lalu nilai rapor nih, nilai rapor juga mohon diisi dengan baik-baik di setiap semesternya. Jangan lupa tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Neti bahwa kita akan melihat dua komponen nilai. Kalau misalnya untuk SMA ya, ada keterampilan dan juga pengetahuan. Jadi dua-duanya itu akan digabungkan dan dihitung rata-ratanya ya. Jadi minimal rata-rata untuk SMA-nya, nilai SMA per semesternya adalah 80 gitu. Dan kalau misalnya di sini mungkin ada teman-teman yang SMA-nya mungkin di Madrasah Aliyah ataupun pondok pesantren misalnya, mohon pastikan sudah penggunaan bahasanya sudah bahasa Indonesia, tidak bahasa lainnya. Jadi bisa pergi ke institusi pendidikan sebelumnya dan minta transkrip nilai ya. Jadi pastikan resmi dari institusi pendidikan tersebut. Lalu untuk pendaftaran dan dokumen persyaratan lainnya, tadi kan sudah dokumen kelengkapan informasi pada formulir online. Nah, di sini apalagi nih Kak yang harus kita unggah sebagai dokumen persyaratan. Yang pertama adalah kita harus siapkan scan KTP. Bagi yang sudah punya, ini wajib. Bagi yang masih SMA atau SMK dan belum memiliki KTP, tidak apa-apa, bisa dikosongkan. Lalu nanti scan kartu keluarga, ini wajib juga ada pas foto ya 4x6, latar belakangnya boleh polos dengan format JPG. Dan ini latar belakang polos bisa aja di dinding juga nggak apa-apa kok ya. Yang penting di belakangnya polos. Lalu nanti jangan lupa untuk juga unggah scan nilai rapor. Bagi yang masih SMA sama SMK, sekarang kelas 12, mohon scan nilai rapor keterampilan dan pengetahuannya semester 1 sampai semester 5 ya. Jadi semuanya, Kak banyak banget loh ada 16 halaman. Gak apa-apa, semuanya aja ya diupload. Karena biar kita bisa seleksinya juga, verifikasi datanya juga lebih enak. Lalu kalau misalnya adik-adik atau teman-teman di sini yang sudah lulus SMA atau SMK, terus sekarang lagi gap year ya, sekarang belum berkuliah. Nah, teman-teman bisa unggah scan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 6 ya. Terus kalau misalnya di sini teman-teman yang sudah aktif mahasiswi gitu kan, silahkan scan kartu hasil studi ya, scan kartu hasil studinya yang semester 1 ya kalau sudah keluar. Kak, scan nilai aku belum keluar. Kalau belum keluar, teman-teman bisa unggah yang SMA, nilai SMA-nya ya. Karena beberapa institusi ada yang belum mengeluarkan nilainya. Nah, jangan lupa tadi udah disampaikan ada satu lagi nih dokumennya selain dokumen 4 dokumen di atas, ada hasil tulisan esai yang telah dibuat. Tadi sudah disebutkan di awal ada scan scan hasil tulisan esai teman-teman ya. Jangan lupa semua dokumen ini ada 5 totalnya ya, 5 item, 5 dokumen dan dokumennya semua diunggah berformat PDF kecuali pas fotonya ya. Dan jangan lupa di akhir pada saat teman-teman ingin menyelesaikan formulir online, jangan lupa untuk mengeklik tombol submit atau kirim di bagian akhir pendaftaran ya, untuk memastikan kalau misalnya teman-teman sudah mengirim formulir online-nya. Dan semua hasil seleksi seperti disampaikan akan ada di website kami. Ini contoh scan KTP-nya nanti format PDF. Jadi jangan dari atas ya teman-teman semua, pastikan tidak ada yang kabur gitu gambarnya. Jadi gambarnya bagus. Terus untuk kartu keluarga juga dari atas jangan ada yang terpotong, jadi full gitu, tidak buram. Lalu untuk pas fotonya pastikan latar belakangnya polos, tapi dengan warna latar bebas 6 cm.
Lalu untuk scan rapor tadi sudah saya sampaikan. Scan rapor nanti dibuat jadi satu dokumen. Jadi satu dokumen ada 16 halaman atau 18 halaman. Itu tidak apa-apa. Pastikan semuanya rapor teman-teman sudah diunggah ya. Dari tadi kalau misalnya sudah lulus SMA SMK maka rapornya dari kelas 10 sampai 12 semester 1 sampai 6 nilai komponen keterampilan dan juga nilai pengetahuannya. Bagi yang sekarang pelajar aktif kelas 12 maka hanya semester 1 sampai 5. Oke. Nah, cara hitungnya ini masih banyak teman-teman yang masih bingung cara perhitungan nilai rata rapor. Jadi ini sebagai contoh aja ya, kalau misalnya penghitungannya adalah eh, rata-rata, berarti semua komponen mata pelajaran, lalu ditambah semuanya, terus total nilainya dibagi jumlah mata pelajaran tersebut, gitu. Jadi makanya di sini nanti jadinya rata-rata semester satunya akan 87,5 dari kedua komponen nilai pengetahuan serta nilai keterampilan. Ini yang kalau misalnya tadi yang sudah mahasiswa aktif bisa mengunggah kartu hasil studi semester 1. Dan pastikan untuk kartu hasil studi itu dikeluarkan oleh institusi. Halo, Kak Khairul. Soalnya sepertinya konektivitas terputus ya. Bapak sebentar ya Pak, kayaknya ada sinyal yang terputus, mohon maaf. Oh, ya. Udah Bu. Oke. Oh, siapa mengeluarkan? Halo, mohon maaf, kayaknya ada kehilangan sinyal tadi. Sekarang sudah aman untuk share screen-nya? Oke. Nah, Aman, untuk Kak. scan hasil esainya sendiri, oke, makasih. Untuk scan hasil esainya sendiri, jangan lupa ya jawab sesuai dengan konteks pertanyaan ya. Jadi tadi udah disebutkan, paparkan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-cita masa depanmu, tantangan dalam mengembangkannya, serta kegiatan nyata yang sedang atau akan kamu lakukan sebagai mahasiswa untuk daerah asalmu. Nah, eh, pertanyaan tersebut mohon dijawab dan ditulis tangan gitu jawabannya eh, minimal 350 kata gitu. Nanti ini dokumen terakhir yang harus teman-teman upload di eh, formulir pendaftaran. Nah, ini mengingatkan kembali teman-teman semua buku panduan. Baca kembali ya dengan teliti gitu, dipahami. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa tanyakan langsung ke Pak Yonatan, ke kami. Kalau misalnya mau juga bisa ke kami, nanti ada nomor kami di akhir di akhir presentasi ini. Lalu lengkapi formulir yang lengkap ya dan informasinya harus benar sesuai dengan persyaratan program. Ya, kalau misalnya nanti ada tidak lengkap datanya dan tidak sesuai dengan unggahan atau dokumen yang teman-teman sudah berikan, nanti ada kemungkinan bisa kami diskualifikasi kalau misalnya datanya tidak lengkap dan tidak sesuai. Ya, lalu kalau misalnya sahabat kakak dan teman-teman semua di sini sudah menyelesaikan dan mengirimkan pendaftaran, mohon menunggu sampai pengumuman kelulusan di April ya, tanggal 22 sampai 24 dan pengumumannya akan diberikan melalui email serta website di website.
Dan ini link pentingnya mungkin teman-teman mau SS, mau screenshot, mau foto, silahkan. Nanti bisa dibagikan juga ya Pak Yonatan ya, nanti dibagikan juga ke teman-teman semua. Terima kasih. Begitu saja sesi dari kami. Mungkin nanti saya berikan kesempatan kembali kepada Pak Yonatan untuk sesi berikutnya. Ini ya nomornya ya, ada 0812 1200 4937. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neti dan Kak Khairul. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Eh, ya, yang paling penting adalah teman-teman nanti jangan lewatkan ya link untuk buku panduan dan juga link pendaftaran. Tapi terlebih dahulu saya pikir nanti teman-teman tolong nanti pahami dulu semua isi yang ada dalam buku panduan, kemudian nanti lakukan pendaftaran. Ya, Em, saya buka sisi tanya jawab ya. Saya buka sisi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya. Oh sorry, ini panggilannya sahabat kakak ya. Oke, berarti buat sahabat kakak semuanya, Ya, kan yang mau bertanya, boleh raise hand ya. Boleh raise hand. Em, boleh juga nanti di kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan. Eh, sambil sambil menunggu teman-teman yang bertanya, mungkin saya bertanya boleh ya? boleh Hmm. dong. Ya, tadi itu kan nggak boleh pindah universitas ya. Nah, ini kan semester 1, semester 2 biasanya semester-semester penjajakan. Misalkan kita di prodi A, tapi berkeinginan untuk pindah prodi B misalnya gitu. Selama 1-2 semester ini ternyata lebih seretnya di prodi yang lain. Nah, apa boleh di universitas yang sama, misalkan di Universitas teman-teman boleh lakukan pindah prodi, itu boleh? Ya. Oke, terima kasih Pak Yonatan. Pak Yonatan, jika masih masuk masuk dalam satu bidang studi itu masih memungkinkan. Jadi contohnya nih ya, pertama ngambil manajemen, kemudian pindah akuntansi, itu masih oke. Tapi kalau dari manajemen terus pindah pindah ke teknik sipil, ya itu biasanya enggak Pak. Gitu. Jadi satu bidang masih dalam satu bidang studi boleh. Nah, gitu. Apakah cukup Pak Yonatan? Ya, oke, oke. Kalau sejauh ini memang kita ada beberapa prodi yang dalam tanda kutip mirip-mirip ya. Eh, jadi mungkin penegasannya sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Sebaiknya boleh, boleh. Oh, sebaiknya boleh. Enggak, maksudnya boleh jangan, boleh tidak. Sebetulnya kalau pindah prodi itu pertama harus izin dari kampus, Pak. Jadi kalau dari penerima beasiswa ketentuannya adalah masih satu bidang studi yang sama. Tetapi kalau tentu saja kan seperti tadi kami jelaskan tidak boleh melanggar peraturan dari perguruan tinggi juga kan. Jadi yang paling utama adalah konsultasi dengan perguruan tinggi dulu. Kemudian pastinya kan mereka harus ngomong sama dosennya, pembimbing dan sebagainya. Kalau memang dinyatakan boleh sama perguruan tinggi baru kepada Yayasan Kokalbe seperti itu. Oke. Nah, jadi mohon nanti teman-teman disimak ya. Ya, eh, ada lampu hijau, tapi memang eh, sebelum kuliah mungkin para adik-adik yang sementara ini kelas 12 sebelum kuliah pastikan memang di musim nanti mengambil jurusan dari awal. Jangan sekedar ikut-ikutan ya. Setuju banget, Pak. Hmm. Yang mau bertanya mungkin silakan raise hand kalau ada. Sepertinya ini sudah sibuk-sibuk mau menyiapkan berkas ya. Atau di kolom chat juga boleh. Masih nih Kak, sambil menunggu saya boleh satu pertanyaan lagi. Ya, em, tadi kan itu ada dana penelitian ya, dana penelitian dan biasanya penelitian itu di semester semester akhir, semester 7 atau semester 8. Nah, untuk teman-teman mungkin yang belum beruntung menyelesaikan studi di semester 7 atau semester 8 atau tahun keempat, itu biaya penelitiannya hanya berlaku di semester itu atau bisa nanti eh,
apa misalkan yang bersangkutan sudah di semester 9 atau 10 misalnya gitu. Apakah itu nanti walaupun sudah terputus eh, kontrak yang tadi itu, apakah bisa berlaku di semester itu atau tidak? Oke, Pak Yonatan. Pak Yonatan, memang kami punya pagu semester maksimal 8 semester, Pak, atau semester 8 ya. Jadi untuk jenjang S1 dan 6 semester untuk jenjang D3. Jadi itu mengikat juga kepada penelitiannya. Artinya kalau memang, makanya kan kita dari awal nih menggembleng mereka nih, Pak, dengan IP, kemudian juga dengan apa indeks prestasi ya, dan kemudian juga dengan organisasi dan kepemimpinan dengan harapan mereka bisa tepat waktu lulus. Jadi dana penelitiannya bisa digunakan karena kalau sudah lebih dari 8 semester apapun itu bentuk bantuan beasiswa kita tidak bisa berikan lagi. Oke. Iya, itu harusnya kalau tadi dengan syarat-syarat yang sudah ada, kita sih yakin di semester ke 7 atau 8 pasti sudah selesai ya. Em, di kolom chat ada yang bertanya ini boleh kampus mana aja ya Kak? Atau harus Universitas Wina Sumba? Waduh, kalau kami sebetulnya sih memang secara besaran Indonesia karena 20 provinsi ada 20 provinsi target ya. Jadi kami boleh di mana saja kalau Yayasan Kokalbe. Tapi kan ini kita bersosialisasi bersama Universitas Wina. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman merasa bahwa harus ada keluar tidak boleh keluar daerah, ada Universitas Wina di sini gitu loh. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya di MHK ya tadi ya. Kalau mau kuliah di Universitas boleh, di kampus lain juga boleh. Itu tadi ada beberapa provinsi besar yang jadi mitra dari Yayasan Kokalbe. Nanti kita dicek-cek ya. Ada pertanyaan lagi dari Adi Aprilia Wuli. Selamat siang, izin bertanya jika NIK tidak terdaftar dalam DTKS, apakah itu tidak berpengaruh dalam mendaftar beasiswa gitu? Nah ini NIK-nya tidak terdaftar di DTKS. Ini DTKS data Kementerian Sosial ya, ya kalau nggak salah. Nah, monggo. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Halo Aprilia. Kami tidak masalah sih Pak Yonata dan teman-teman dan Aprilia. Jadi yang penting nicknya sesuai dengan yang ada di kartu keluarga kamu ya. Tulisnya ya, nick kan nomor induk kependudukan. Ini tidak kita tidak bisa juga mengakses DTKS karena kami adalah independen organisasi bukan government atau bukan pemerintahan. Jadi boleh banget Aprilia, silakan daftar ya. Nomor induk kependudukannya bisa dilihat dari kartu keluarga ataupun KTP. Terima kasih, Kak. Iya, dan juga mungkin menambahkan nih Pak Yonatan sedikit menambahkan yang tadi mengenai universitasnya boleh di mana gitu ya. Selain boleh di mana saja di seluruh Indonesia, tapi juga bisa boleh tatap muka ataupun yang datang ke kelas gitu. Ada juga kita juga memberikan izin teman-teman kalau misalnya yang sekarang lagi bekerja gitu kan, boleh juga untuk ngambil kelas yang karyawan ataupun yang kelas reguler. Jadi salah satu keunikan ya atau benefit yang diberikan fleksibilitas yang diberikan Yayasan Kokalbe dalam program ini. Gitu Pak Yonatan. Ya, ya, makasih Kak. Jadi eh, kurang lebih seperti itu ya di Aprilia ya tadi. Ini kemudian ada pertanyaan lagi, apa boleh menerima beasiswa lain? Terus daftar beasiswa gitu. Oke, Kak Khairul mau jawab atau gimana? Silahkan. Oh, terima kasih Bu Neti. Iya, jadi balik lagi ke tujuan dari program ya, Pak Yonatan. Tujuan dari Yayasan Kokalbe adalah memberikan akses kepada perempuan gitu dan juga teman-teman komunitasnya agar bisa mengenyam pendidikan tinggi gitu ya, Pak ya. Nah, balik lagi ke tujuan tersebut. Jadi, kalau misalnya sahabat kakak atau teman-teman di sini sudah mendapatkan beasiswa yang komponennya sama dengan komponen beasiswa Jitu, maka tidak boleh. Ya, jadi Jitu tidak memberikan izin untuk penerima beasiswa yang mendapatkan double funding dengan komponen yang sama. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman
ada yang dapat beasiswanya yang biaya hidup gitu, yang bulanan dapat biaya hidup, boleh tetap bisa menerima beasiswa gitu. Tapi kalau misalnya beasiswa yang diterima sama teman-teman adalah komponennya adalah UKT gitu kan, atau SPP seperti KIP gitu, Kartu Indonesia Pintar, maka mohon maaf belum bisa mendapatkan kesempatan di beasiswa gitu, karena kita ingin memperluas akses nih teman-teman semua. Mungkin itu dari saya. Eh, Menyambung pertanyaan yang tadi, Kak Feren, kalau misalkan dia rela melepaskan beasiswa yang sebelumnya untuk apply ke beasiswa gitu, ini boleh. Boleh, boleh kalau misalnya, karena harus jadi pilih salah satu. Boleh kalau misalnya seperti itu, kami akan meminta tambahan dokumen sebenarnya Pak Yonatan nantinya pada saat administrasi, tambahan bahwa memang dari kampus sudah apa namanya memberikan pernyataan bahwa tidak menerima beasiswa tersebut lagi gitu. Ataupun kalau itu dari kampusnya dapat beasiswanya. Kalau dari institusi lain ya kita bisa minta juga mungkin. Intinya bisa kalau tidak double funding. Seperti itu. Kak Wipa Yonatan, sorry suaranya belum ada mic-nya. Mungkin ini ada dari satu nih, Levina Malo, Ya, Kakak Levina. ada yang lain lagi nama lo, silakan Abi. Shalom, selamat siang Kak dan Pak Nathan. Terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya. Nah, saya sangat senang dan bersyukur bisa ikut asosiasi tentang beasiswa Jitu ini. Nah, saya tertarik dan saya ingin memberikan satu pertanyaan terkait pendaftaran beasiswa Jitu ini. Nah, kan di dalam beasiswa Jitu kan ada persyaratan tentang rata-rata nilai rapot waktu SMA kan, Kak? Itu kan rata-ratanya 80. Nah, bagi kami ketika SMA kami mendapat nilai rata-rata rapor tuh 70-an, tetapi pada saat kami kuliah kami mendapat IPK 3,8 atau 3,7. Apakah ketika kami ini kuliah tetapi nilai rata-rata rapor hanya berkisaran 70-an, tidak masuk dalam ketentuan beasiswa itu, apakah masih bisa kami untuk mendaftar beasiswa itu, Kak? Terima kasih. Oke, satu aja pertanyaan, ada lagi? Oke, kayaknya satu pertanyaan saja. Oke, terima kasih banyak, Levina. Iya, Monggo Kak. untuk menjawab. Oke, baik. Oke, Levina, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu izin menjawab bahwa kalau untuk ketentuan mahasiswa, maka yang dipakai adalah nilai kartu hasil studi. Ya, bukan nilai rapot. Tetapi kalau dia belum punya nilai KHS semester 1, maka memang akan dipakai nilai rapot. Jadi kalau Levina sudah punya nih nilai KHS, pakailah nilai KHS itu yang akan kita seleksi administrasinya. Gitu Levina. Apakah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih Ah, banyak, Ibu. sama-sama. Nah, Oke, terima kasih Levina. Jadi kalau sudah kuliah hanya pakai nilai transkrip nilai ya. Kalau misalkan belum kuliah, baru kita gunakan nilai-nilai dalam rapot. Tapi Pak Yonatan tetap ya, Levina ditulis saja dengan jujur untuk bagian riwayat pendidikan di SMA ya. Karena di pendidikan riwayat SMA, walaupun kamu nanti masuknya pada saat pendaftaran bilangnya mahasiswa aktif, bakal tetap ditanya untuk riwayat pendidikan SMA-nya. Begitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau di kolom komentar ya. Atau mungkin sudah jelas semua. Nah, ini sekedar informasi tambahan. Nanti dari kampus kita akan sediakan posko eh, pendaftaran. Kita akan buka Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 ya. Nanti kita buka di aula. Jadi adik-adik yang mau prepare untuk daftar beasiswa gitu. Kemudian kalau misalkan mau konsul nanti boleh ke ruangan saya langsung. Kalau misalkan mau prepare nanti kita sediakan posko di aula. Kita buka dari jam 10 sampai jam 12 ya. Itu di apa namanya? Kita sediakan di aula. Gitu.
Kalau mau konsultasi langsung nanti boleh ke ruangan saya langsung. Untuk esai juga nanti ya mohon maaf bukan kita buatkan tapi mungkin ada hal teknis yang bisa kita perbaiki untuk tata bahasa mungkin jadi tidak dibuatkan ya. Biasanya Bu Neti Koiron ini memang esai menjadi dalam tanda kutip seperti apa ya hal yang sangat mungkin sedikit saya buat teman-teman yang lain, tapi jadi setiap kali ada beasiswa yang kaitannya dengan esai itu kita selalu buka ruang untuk adik-adik konsultasi gitu. Silakan Bapak. Boleh sekali Pak Yonatan. Mungkin bisa membimbing bagaimana harusnya menjawab pertanyaan sesuai dengan konteksnya gitu. Karena banyak sekali nih Sepertinya anak-anak NTT yang yang ya, sebetulnya mereka punya potensi, tetapi tidak bisa dituliskan dalam bentuk kertas ya. Jadi itu yang perlu dibimbing tampaknya gitu Pak Yonatan. betul Bu. Eh, karena memang sebenarnya kalau budaya Sunda, hmm, nanti ini kita lebih ke budaya penuturan, bukan budaya yang sifatnya administratif kemudian menulis gitu. Nah ini turun sampai ke kita yang sekarang. Baik teman-teman, adik-adik mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Eh, oke, mungkin berharap nanti sudah mencatat ya nomor-nomor WhatsApp yang tadi sudah disampaikan. Em, ini ada pertanyaan satu sebelum kita mengenai penerima beasiswa KIP atau PIP, apakah kita yang menerima PIP berkesempatan untuk mendaftar? Tadi eh, tadi sudah dijelaskan kalau masih ingin menerima KIP kita tidak boleh mendaftar, gitu. Tapi kalau merasa bahwa beasiswa itu ini lebih menjanjikan, lebih lebih ada lebih nilai plusnya gitu, boleh mendaftar dengan ketentuan harus melepas beasiswa KIP. Tentu saja nanti ada dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan bahwa teman-teman sudah eh, dalam tanda kutip merelakan beasiswa KIP dan mau apply ke beasiswa gitu. Gitu. Ya, seperti itu kurang lebih jawabannya. Masih ada pertanyaan mungkin teman-teman, adik-adik? Baik. Kalau untuk nomor WhatsApp saya sendiri ini sudah cukup tersebar di mana-mana. Jadi kalau misalkan adik-adik mau bertanya, monggo nanti silakan WhatsApp saya. Eh, ya minta maaf juga kalau agak terlambat ya. Biasanya cepat juga saya balas, biasanya lambat. Iya, soalnya selebritis Pak Yonatan. Jadinya slow response. Eh, Kak Khairul gimana? Aman, Bapak. Ini Kalau sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ya, semoga tidak ada pertanyaan. Artinya teman-teman sudah siap ya, baik mengisi formulir beasiswa itu maupun menyebarkannya ke mungkin Oke. tetangga, saudara, atau adik kelas gitu ya. Terima kasih banyak loh teman-teman jika memang teman-teman berkenan untuk menyebarkan informasi ini, artinya membantu juga saudara-saudara perempuan kita untuk dapat akses pendidikan yang lebih baik. Ya, Kak Khairul boleh sih Kak saat ini kampus mana aja? Oke. Deborah. Deborah sekarang kuliah di mana? Nanti oh, eh, untuk yayasan lokal B itu ada di beberapa provinsi besar ya, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Eh, dan ya aku bilang, semua kampus di Indonesia bisa. Mhm. mungkin sebelum menutup, Yonatan, boleh kita foto bersama dulu, mungkin adik-adik dan teman-teman semua. Kalau misalnya kita bisa buka kameranya, boleh kita buka dulu. Kalau yang belum bisa, nggak apa-apa. Ya, silakan Oke. adik-adik on cam semuanya ya. Kalau belum sempat dandan nggak apa-apa. Devina silakan on cam. April Wuli tadi yang bertanya silakan on cam. Adik-adik.
Yayasan Kokalbe juga suka memberikan beberapa training nih Pak Yonatan. Jadi Ya, teman-teman di sini yang belum berkesempatan misalnya mengikuti beasiswa bisa juga cek sosial media kami ya. Namanya Yayasan Kokalbe di semua Facebook, TikTok, YouTube, Instagram semua namanya sama. Oke, kalau gitu kita foto sekarang kayak udah beberapa sudah buka kameranya Pak Yonatan. Oke, kita 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 senyumnya. Oke, satu kali lagi. Sebentar, satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak semuanya. terima kasih banyak Kak Turun, Bu Neti, Salwa, terima kasih banyak. Eh, ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang menurut kami sangat penting buat teman-teman, buat adik-adik yang berkuliah di Universitas Sumba, secara khusus dan secara umum buat teman-teman yang ingin berkuliah, jadi kampus mana saja boleh. Kita pesan kalau sudah ada yang dekat di Sumba ya ngapain jauh-jauh gitu ya. Jadi nanti adik-adik Betul boleh sekali. eh, dari sekarang supaya persiapkan diri dan nanti jangan lupa kita akan sediakan posko. Em, Tanpa memperpanjang kata, terima kasih banyak community buat adik-adik semuanya. Ini demikian kegiatan kita hari ini. Eh, ada hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan nanti boleh langsung ke ruangan saya. Terima kasih. Saya tutup kegiatan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom Bapak. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Yonatan. Dadah Terima kasih semuanya. sekali Terima teman-teman. Terima kasih. kasih sekali. Shalom semuanya. Shalom. Shalom.